Saudara, kenaikan harga beras di sejumlah daerah tidak serta-merta memberi keuntungan lebih bagi petani. Tingginya harga pupuk dan serangan hama kini jadi kendala bagi petani. Harga beras yang terus naik di pasar tradisional membuat sebagian petani di Kota Mobagu, Sulawesi Utara merasa terbantu. Setelah beberapa kali musim panen sebelumnya, harga jual masih rendah. Meskipun memberikan keuntungan besar bagi petani, namun musim tanam kali ini tidak berjalan mulus. Banyak tanaman padi yang rusak akibat diserang hama tikus. Masalah lain yang juga dihadapi petani adalah tingginya harga pupuk dan sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi karena kurangnya stok. Hal ini berdampak pada hasil panen. Kalau sebelumnya beras itu dijual berapa, Pak, per koli? 600-an. Itu ukuran berapa kilo, Pak? 60. Nah, kalau sekarang sudah ada kenaikan, 800-an ribu per bantal. kendala sendiri di lapangan apa, Pak? Terutama hama, kedua pupuk. Kenapa pupuk, Pak? Karena langka itu pupuk. Sering-sering setengah mati lagi cari pupuk. Di Blora, Jawa Tengah, petani memilih tidak menjual seluruh hasil panen gabah ke pasaran. Mereka menyimpan sebagian hasil panen untuk kebutuhan sehari-hari. Langkah ini dilakukan karena mahalnya harga beras di pasaran. Saat ini, harga beras di pasaran telah menyentuh angka Rp15.000 per kilogram. Untuk sebagian dijual dan untuk sebagian untuk sendiri. Yang separuh itu kan buat biaya ngombine itu loh, biaya ngombi. Yang sebagian dibawa pulang untuk makan. Ini karena harga beras juga mahal, Pak, ya? Ya, sekitar harga beras mahal memang. Di Kota Gorontalo, pengusaha rumah makan mengalami penurunan omset hingga 40%. Meski bahan baku mahal, salah satu pemilik rumah makan di Kota Gorontalo enggan mengurangi porsi atau menaikkan harga demi menjaga kualitas olahan makanan. Sudah beberapa pekan terakhir, harga bahan pokok seperti beras dan sejumlah bumbu dapur di Gorontalo masih terus naik dan tidak stabil. Untuk menghindari kerugian berlebihan, pemilik rumah makan mengaku selalu memperhatikan dan mempertimbangkan biaya yang digunakan serta menerapkan sejumlah teknik demi menjaga kualitas dan kepuasan konsumen. Nah, kita juga kan nggak ngurangin porsinya, ya kan. Kita tetap, cuman kan dampak di omset juga kan, ngaruh kan. Otomatis kan belanja juga lebih tinggi, belanja bahan pokoknya. Ya, kita dari hitungan kosnya kita juga harus bisa kontrol kedua. Di Semarang, Jawa Tengah, kenaikan harga beras membuat daya beli masyarakat turun. Konsumen khawatir harga beras akan semakin naik. Meski stok beras di Bulog Semarang cukup untuk 1 tahun ke depan, namun nyatanya harga beras di pasaran tetap mengalami kenaikan. Ya gimana, kalau sebagai rakyat gini ya tetap keberatan juga sih. Keberatannya gimana, Bu? Keberatannya gimana, Bu? Ya keberatnya ya gimana, penghasilannya kurang tapi harga udah naik terus. Kalau anaknya banyak gimana? Meskipun kenaikan harga beras tidak signifikan, namun kenaikan ini terus terjadi. Kenaikan harga beras juga diiringi dengan kenaikan harga kebutuhan pokok lainnya seperti minyak goreng, bawang merah, cabai, dan kebutuhan lainnya yang membuat masyarakat merasa semakin terimpit. Tim Liputan, Kompas TV. Merespons harga beras medium yang melampaui harga eceran tertinggi, pemerintah akan salurkan bantuan pangan menggunakan beras cadangan pemerintah dari Bulog. Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi bilang dari hasil Rakortas Pangan dengan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, pemerintah melakukan intervensi stabilisasi pasokan dan harga pangan mulai Juli hingga Desember. Pemerintah juga akan memberikan bantuan pangan untuk 18,27 juta keluarga penerima manfaat selama 2 bulan sebesar 10 kg. Bantuan pangan ini merupakan bagian dari stimulus ekonomi. Bantuan pangan akan menggunakan beras cadangan pangan pemerintah yang dimiliki Bulog saat ini. Total cadangan pangan pemerintah saat ini sebesar 4,2 juta ton. Dan ini akan kita pakai untuk melakukan intervensi. Dan khusus 2 bulan untuk bantuan pangan kepada 18,27 juta ini merupakan bagian dari stimulus ekonomi
yang disampaikan oleh Pak Menko Perekonomian dan juga Ibu Sri Mulyani, tentunya atas persetujuan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Lalu bagaimana saudara pantauan harga beras di ibu kota Jakarta? Kita akan segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Benediktus Aditya dan juga juru kamera Zamzari di Pasar Cipinang, Jakarta Timur. Selamat siang Bene, bagaimana pantauan harga beras di sana dan bagaimana dampak kenaikan harga beras ini bagi pembeli? Ya, selamat siang Vidi. Memang kalau di pasar induk beras Cipinang sendiri untuk kenaikan juga terjadi begitu ya, di mana kami tadi juga sempat menanyakan pedagang, salah satu pedagang di salah satu toko di pasar induk beras Cipinang begitu, di mana untuk kenaikan sendiri ini terjadi antara 1.000 hingga 2.000 rupiah begitu. Nah, untuk lebih jelasnya Vidi, saya mau mencoba mengajak Anda Vidi untuk bertanya langsung kepada salah satu pedagang di salah satu toko di pasar induk beras Cipinang begitu ya. Mari Vidi, saya coba ajak Anda untuk masuk ke dalam dan di sini sudah bersama saya Mas Anto. Mas Anto, selamat siang Mas. Selamat siang. Mas, mau tanya, ini kan terjadi kenaikan harga beras begitu ya, tidak hanya medium, ya, jenis varian medium, tapi juga premium juga sempat naik. Nah, kalau di toko Mas Anto sendiri juga mengalami kenaikan harga beras tidak? Ya, betul. Kenaikan beras itu terjadi semenjak habis Lebaran ya, di bulan April berarti ya. Ya, kenaikannya kalau dihitung-hitung dari habis Lebaran sampai sekarang itu kurang lebih 1.000 rupiah sampai 1.500 rupiah. Berarti kalau 50 kilo itu bisa 50.000 sampai 75.000 per 50 kilo ya kenaikannya ya. Nah Mas, kalau untuk jenis beras yang dijual di toko Mas Anto sendiri ini jenis apa saja? Kalau kita masih jual medium, premium, ketan, perak, masih komplit. Semuanya mengalami kenaikan berarti? Semua jenis mengalami kenaikan. Kalau kenaikannya sendiri ini penyebabnya apa Mas? Kenaikan utamanya, penyebab utamanya itu penyerapan gabah lokal oleh pemerintah untuk cadangan stok nasional. Pertama itu, terus kedua kenaikan HPP, harga pembelian pemerintah gabah itu ya, yang dulu berapa lupa saya, tapi HPP yang baru itu 6.500 per kilo gabah. Berarti ini langsung nyetok dari penggilingannya ya Mas ya? Ada lagi kenaikan itu karena rendemen ya. Rendemen itu prosentase hasil beras dari gabah ke beras itu prosentasenya menurun. Yang biasanya dulu bisa 55, paling untuk saat ini bisa cuma 51 atau 52% per 1 kintal, jadi segitu. Berarti dari penggilingannya juga harganya naik ya Mas? Ya otomatis dari sono duluan yang naik, baru efek dominenya ke pedagang. Nah, setelah terjadi kenaikan harga beras ini, dampak yang dirasakan apa sih Mas? Mungkin pembeli berkurang atau seperti apa? Sebenarnya untuk bahan pokok kayak gini ya, biarpun naik atau turun, untuk konsumsi paling ada penurunan sedikit ya, tapi tetap masih ada, tiap orang masih banyak butuh gitu ya. Jadi nggak begitu pengaruh. Justru pengaruhnya untuk produsen sama pedagang ya, yang gabahnya mahal tapi di satu sisi dituntut harus penjualan sesuai head. Kalau gabah sekarang udah 7.000, untuk head medium ataupun premium 12.500 atau yang premium 14.900 itu sebenarnya udah nggak sesuai. Jadi harapan saya untuk pemerintah ya dipikirkan juga untuk penyesuaian head baru biar semuanya bisa kerja. Kemudian kalau dari konsumen ada komplain-komplain gitu sejauh ini Mas? Kalau konsumen wajar lah, ada kenaikan pasti, apalagi ibu-ibu pasti ada mengeluh, itu pasti. Boleh Mas terakhir soal harapannya ini? Ya itu tadi harapan saya ini aja, penyesuaian head penjualan beras sama harga bahan dasar biar bisa kerja, itu tadi saya sampaikan.
Terima kasih Mas Anto atas kesempatannya. Silakan melanjutkan aktivitasnya kembali. Ya, Vidi, memang kalau tadi kami tanyakan begitu ya, di Pasar Induk Cipinang sendiri di salah satu toko yang menjual jenis varian beras premium ini terjadi kenaikan kurang lebih 1.000 hingga 2.000. Nah, tadi memang harapannya adalah penyesuaian terhadap harga eceran tertinggi begitu ya, di mana kalau untuk beras premium sendiri di kisaran 14.900 ini tidak masuk dengan harga jualnya sekarang karena memang harga pokok produksinya ini sudah meningkat di penggilingan begitu. Vidi, kembali kepada Anda. Baik, Benediktus, terima kasih untuk laporan Anda dari Pasar Cipinang, Jakarta Timur. Saudara, selain harga beras yang tak kunjung turun, harga bahan pokok lain seperti bawang merah, cabai, dan tomat di pasar tradisional Kota Semarang juga melambung tinggi. Kenaikan harga bahan pokok yang bersamaan membuat masyarakat mengeluh. Harga beberapa bahan pokok seperti beras, bawang merah, tomat, dan cabai naik cukup signifikan sejak Idul Adha Juni kemarin. Hingga kini, kenaikan harga belum kunjung turun. Harga beras di pasar tradisional Peterongan, Kota Semarang berkisar antara Rp14.000 hingga Rp17.000 per kilogramnya. Harga ini naik sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000 per kilogram sesuai jenis beras. Selain beras, harga tomat saat ini juga melambung tinggi. Kenaikan harga yang tinggi ini, saudara, membuat para pedagang tomat tidak berani menyetok tomat yang dijual dalam jumlah yang banyak. Masyarakat berharap pemerintah dapat mengambil tindakan cepat untuk menstabilkan harga komoditas bahan pokok di pasaran. Dan pantauan terkini harga sembako di pasar tradisional, kita akan tanyakan pada jurnalis Kompas TV, ada Jesse Lutfia dan juga juru kamera Dedi Setio di Pasar Peterongan, Kota Semarang, Jawa Tengah. Jesse, selamat siang. Bagaimana pantauan harga beras di Semarang dan bagaimana harga kebutuhan pokok lainnya? Selamat siang, Vidi dan juga saudara. Untuk harga beras di pasar tradisional Peterongan Kota Semarang memang terhitung semenjak Idul Adha kemarin mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hingga kini harga beras yang sudah naik tidak kunjung turun, di mana beras medium yang awalnya dijual dengan harga Rp13.000 naik sekitar Rp1.000 menjadi Rp14.000, sedangkan untuk harga beras premium naik menjadi Rp17.000 per kilogramnya. Dari 2 minggu terakhir hingga saat ini, harga ini juga tidak kunjung turun dan memang diprediksi belum akan turun seminggu ke depan. Selain itu, Vidi, kenaikan bahan pokok lainnya juga terjadi di pasar tradisional di Kota Semarang, di mana beberapa komoditas yang naik saat ini adalah tomat, kemudian ada cabai merah, baik cabai merah keriting maupun cabai rawit merah, kemudian juga ada bawang merah yang memang harganya ini melambung cukup tinggi. Di mana jika tomat sendiri awalnya per kilogram ini bisa dibeli dengan harga Rp25.000, saat ini naik menjadi Rp30.000. Dan para penjual di pasar tradisional Kota Semarang ini juga mengeluhkan dan mengurangi stok pembelian tomat mereka, mengingat tomat ini merupakan bahan yang cepat busuk. Selain itu ada juga cabai rawit yang memang harganya juga melambung tinggi dari harga Rp40.000 per kilogramnya, saat ini mencapai Rp60.000 per kilogram. Ada pula bawang merah yang harganya dari Rp40.000 menjadi Rp50.000 per kilogramnya. Sedangkan cabai merah keriting sendiri mengalami kenaikan sekitar Rp5.000 hingga Rp6.000 dari harga Rp30.000 menjadi Rp35.000. Tentunya kenaikan harga bahan pokok yang terjadi secara bersama-sama ini membuat masyarakat mengeluh, apalagi masyarakat yang memang memiliki pekerjaan sebagai penjual makanan, di mana karena adanya bahan-bahan pokok sebagai bahan utama mereka adalah olah makanan naik, maka keuntungan dan juga omset yang diperoleh dari para penjual ini juga menurun. Sedangkan bagi para pedagang bahan pokok di pasar tradisional juga mengeluhkan karena minat atau daya beli masyarakat ini juga menurun, sehingga mereka juga mengalami kerugian ataupun hanya bisa mengambil keuntungan yang tipis. Selain itu, masyarakat juga mengharapkan adanya operasi ataupun tindakan pemerintah untuk segera menstabilkan harga, di mana jika di Kota Semarang sendiri, operasi pasar ini sendiri terjadi terakhir itu sebelum Idul Adha pada Juni kemarin, dan hingga saat ini di tengah banyaknya bahan pokok yang meningkat ini, operasi juga belum kunjung dilaksanakan. Vidi. Baik, iya, masyarakat dan pembeli ini mengeluhkan kenaikan harga beras dan juga sejumlah harga bahan pokok di Semarang, Jawa Tengah.
Jesse dan juru kamera Dedi Setio, terima kasih untuk laporan Anda dari Semarang.